Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagi Anda yang pemula tentunya yaitu bagaimana sih cara optimasi di mesin pencari ya. Misalnya nih, Anda mempunyai blog dan tentu Anda ingin ranking tinggi di Google ya. Dan di sini akan saya buka sedikit rahasia ya. Bagi Anda yang mau belajar SEO ya, ini saya kasih contohnya, yaitu yang pertama, jika Anda ingin ranking ya, Anda harus membuat blog itu targetnya mana saja. Misalnya Anda ingin mentarget negara Amerika, Indonesia, atau yang lainnya ya. Jadi Anda harus memilih Google yang mana ya. Di sini saya menarget yaitu untuk Google Indonesia atau google.co.id. Nah, syarat untuk mengetahui apakah kata kunci itu lemah atau misalnya itu persaingannya nggak banyak ya, itu sangat mudah sekali ya. Dan sebagai contohnya ya, saya akan tunjukkan pada Anda salah satu kata kunci blog saya yang ranking tinggi di Google ya. Dan tentu itu semua tanpa backlink ya. Untuk SEO itu saya juga jarang banget pakai backlink ya. Jujur saya jarang banget pakai yang namanya backlink. Ya sebenarnya sih bisa saja sih. Cuman saya agak sedikit males gitu ya. Jadi saya cuman mengandalkan yang namanya riset dan penargetan ya. Jadi saya nggak istilahnya saya nggak membuat backlink yang begitu rumit ya, karena untuk sekarang itu ya Google itu sudah menerapkan peraturan yang lumayan bikin pusing ya. Kalau Anda salah, istilahnya itu Anda salah eksekusi dalam teknik backlinking, maka dipastikan situs Anda akan bukannya ranking tapi akan ditendang dari pencarian ya. Jadi susah sekali. Oke, di sini saya akan tunjukkan salah satu kata kunci ya, yaitu saya memang sengaja mentarget tetapi tidak ada satupun yang mentarget ya, tetapi kata kunci ini juga dicari orang ya, yaitu misalnya saya ingin mencari kata kunci cara menyimpan profil di Google Chrome ini ya. Dan saya istilahnya memilih kata kunci yang istilahnya panjang ya. Oke, misalnya nih saya ingin menarget kata kunci cara menyimpan profil di Google Chrome ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat 1 sampai dengan 10 Google menyajikan website yang paling relevan dengan kata kunci ini ya. Di sini ada techno.cadis file apa ini ya. Terus ini ada spot Google. Nah, ini ya. Saya berada di urutan berapa nih? 1 2 3 4 5 ya. Saya di 5 besar di pencarian Google dengan yaitu sekitar 1.890.000 hasil 9.000 ya, 1.890.000 hasil ya. Dan kenapa kok saya tuh mudah sekali pejuan karena dari ke-10 website yang ditampilkan di Google ini ya, semuanya hanya menampilkan istilahnya itu yang paling mendekati ya, yang paling mendekati. Dan yang sengaja mentarget itu adalah saya ya, kata kunci ini. Cara menyimpan profil di Google Chrome ya, ini ya. Jadi cuman saya yang menarget dan yang lain-lainnya ini
cuman apa ya istilahnya mirip sekali ya, karena Google menampilkan di sini jika tidak ada yang persis, tidak ada yang mentarget, Google itu terpaksa mencari blog atau website mana saja yang paling mendekati, ya, paling mendekati. Ya, di sini Anda bisa lihat dari 1 sampai 10 tidak ada yang mentarget sama sekali, ya. Jadi cuman saya. Jadi saya gampang banget di page one ya, di page one. Dan yang paling istilahnya itu saya kadang kalau masuk ke sebuah forum atau apa mereka mengetik begini dan mereka ranking 1 dan saya lihat itu ternyata bukan ranking 1 betulan ya, tetapi hanya cookies ya. Ingat ya, Anda setiap mengecek kata kunci ya, kata kunci jika lokal Anda tidak butuh yang namanya proxy, tapi jika Anda mentarget luar Anda harus butuh proxy ya. Dan posisi browser Anda itu tidak boleh keadaan login ya, keadaan login di akun Google ya. Jadi seperti ini ya. Dan caranya adalah Anda bisa masuk ke mode penyamaran ya. Karena mode penyamaran itu aktivitas yang baru saja itu eh, tidak akan tersimpan di apa istilahnya di browsernya ya. Tapi kalau Anda login dan Anda menggunakan browser yang istilahnya itu biasa ya, maksudnya biasa itu masih menyimpan cookies dan history ya, itu kemungkinan hasilnya tidak akurat dan tidak real ya. Anda karena misalnya nih Anda mengecek apa satu ada di page 1 halaman misalnya itu ranking 1, kemudian Anda cek lagi beberapa menit dan pasti akan berubah-ubah, itu namanya cookies ya. Jadi kalau Anda ingin mengecek ranking dengan tepat, Anda harus masuk ke mode penyamaran ya. Mode penyamaran kalau lokal ya, ingat kalau lokal Anda tidak perlu pakai proxy, tapi kalau istilahnya itu luar ya, misalnya Anda di Indonesia, Anda ingin mendapatkan pengunjung dari Amerika, jadi Anda harus memakai proxy Amerika ya. Ini ya, oke, saya masuk ke berapa ini, 1 2 3 4 5 ya, saya masuk ke 5 besar. Dan untuk kata kunci yang lainnya ya, itu misalnya apa ya, cara membuat Camtasia full version. Saya ada di halaman ya, ini ya, cara membuat Camtasia full version ya. Ini sama ya, ini saya ranking berapa ini, ranking 3. Dan ini video YouTube saya ya, video YouTube ya. Dan coba, sebenarnya sih saya nggak menarget kata kunci ini, cara membuat Camtasia full version, tapi kenapa kok saya bisa ranking tinggi di apa, masuk 3 besar ya. Oke, ini misalnya saya cek lagi cara membuat Camtasia menjadi full version gitu ya. Cara membuat Camtasia menjadi coba nanti berubah nggak ya. Saya nomor ya, posisi saya turun ya, posisi saya turun, tetapi untuk video YouTube saya nomor 2, ranking 2, dan page saya nomor berapa nih, 1 2 3 4 ya, nomor 4 ya. Dan yang ya Anda bisa lihat ya, ini ya, Anda bisa lihat hasilnya ya. Ini saya coba perhatikan apakah mereka menarget ya. Ini saya 1 dan ini ya. Nah, ini kayaknya dia juga target ini, tapi isinya saya nggak tahu ini isinya apa. Dan apakah kata kunci itu sulit atau enggak ya, saat Anda mengetik kata kunci di sini ya, di sini Anda lihat title tag-nya, title tag-nya, terus kemudian URL-nya, kemudian di deskripsi ya. Kalau Anda melihat, maksudnya itu Anda
mencari di sini ya, Anda memasukkan kata kunci yang Anda target di sini, dan 10 hasil pencarian itu mereka menampilkan istilahnya itu ini ya, kata kuncinya itu ada di title tag, ada di URL, ada di deskripsi. Itu ya sangat-sangat ya lumayan sulit ya, lumayan sulit sekali ya. Dan ini kenapa kok ini ya, ini saya nomor 1 2 3 4, ini page saya nomor 4, dan ini kayaknya juga menarget, tapi saya nggak tahu kok, saya kok ranking tinggi, lebih tinggi dari dia, masuk ke 4 besar ya. Ini saya coba istilahnya itu saya lihat ya, ini saya bandingkan kenapa kok saya ranking tinggi ya. Ini sebuah tutorial ya. Oke, ini karena saya memakai JavaScript, saya nonaktifkan, jadi videonya nggak mau ngeplay. Dan kita lihat ini ya, ternyata ini nggak tahu ini isinya apa ya. Ini kayaknya kalau nggak salah ini situs AGC ini ya. Nah, yang menjadi catatan adalah jika Anda membuat konten seperti ini ya, seperti di blog saya ini ada banyak gambar, terus kalimatnya itu jelas step by step kayak gini, tentu ya Google akan mikir gitu ya, kalau saya itu memang menarget dan halaman saya itu memang berkualitas bagi user ya. Jadi saya nggak membuat istilahnya itu, saya nggak membuat halaman yang cuma diisi ala kadarnya gitu ya. Misalnya di sini terus kadang saya tuh pernah baca apa itu ya, tutor apa, tapi ya istilahnya kayak pelit banget gitu loh. Mereka cuman nulis ini apa, ini apa, ini apa, tetapi mereka itu tidak menjelaskan secara rinci yang diklik yang mana dan mereka harus ngapain itu ya. Ya, ini lumayan lengkap. Dan untuk pilihan jumlah kata itu ya 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 minimal itu ya nggak ada yang pasti sih. Ya kalau menurut saya lebih banyak lebih bagus ya, tapi itu tergantung topik yang Anda bahas ya, topik yang Anda bahas ya. Kalau halaman Anda itu mudah dibaca, terus istilahnya itu panjang tetapi nggak begitu panjang-panjang bener ya, itu Google akan mudah sekali untuk merankingkan halaman Anda ya, walaupun saingannya nggak begitu berat ya. Misalnya ini saya mau ini ya, apa istilahnya, mau ganti, coba saya masih ranking atau enggak ini, cara membuat Camtasia. Nah, Camtasia biasanya studio, saya ranking lagi enggak. Ya ini saya berubah lagi ya, saya berubah lagi, cara membuat Camtasia menjadi full version ya. Tadi nomor 4, sekarang nomor 3 ya. Kemudian saya tambahkan 8 coba. Ini saya ranking, oh ya ini saya masih ranking ya. Nah ini ya, ini bisa Anda lihat ya, Anda lihat saya masih ranking di top 3 ya. Dan kalau Anda ingin tahu ya, ini saya membangun blog ini itu sama sekali nggak pakai backlink ya, seperti nggak pakai istilahnya itu saya nggak apa istilahnya menggunakan backlingan ya. Pokoknya ini kan sebenarnya saya buat blog ini hanya sebagai tutorial atau istilahnya apa ya, diary daripada saya simpan di komputer ya, mending saya buat blog saja. Dan mungkin orang juga pengen belajar ya sudah, saya buat blognya, kemudian saya tulis ya, tapi saya juga menarget ya. Itulah kita mengetahui bahwa kompetitor kita saat kita menarget itu kompetitornya banyak atau enggak ya,
tergantung itu keyword yang Anda target itu ada di title tag, di URL, atau di deskripsi. Nah, kalau tiga-tiganya terpenuhi ya lumayan sulit ya. Anda harus pandai-pandai istilahnya itu membuat backlink yang lumayan capek ya. Kalau saya sih nggak begitu istilahnya itu nggak begitu istilahnya backlink itu bagi saya ya penting, tapi juga nggak penting-penting amat gitu loh ya. Yang penting saya buat konten ya, saya cari keywordnya, saya buat kontennya, ya sudah ya. Begitulah cara saya itu update ya. Oke ya, cuma itu aja. Kalau Anda pengen tahu ya silahkan subscribe, nanti saya akan update video yang agak mendetail ya, insya Allah ya. Oke, jadi itulah cara menarget apakah kata kunci itu berat atau ringan, susah atau enggak, itu nanti bisa setelahnya itu Anda bisa tahu ya, kalau saya membuat artikel ini kira-kira bisa masuk page 1 atau enggak ya, itu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini. Kalau Anda ingin merequest kalau Anda ingin merequest sesuatu ya tentang dunia website atau SEO atau apa ya, silahkan komen ya, silahkan komen atau melakukan diskusi di channel saya ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa like, share dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.